Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, pemirsa kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada kali ini kita lanjutkan kajian-kajian ulumul Islam yang insya Allah kita akan membahas tentang pensucian hati. Dan sebelumnya kita awali dengan bacaan suratul Fatihah dan dilanjutkan dengan qiraatul Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencurahkan rahmat bagi para pemirsa, para pendengar, dan para hadirin sekalian. Untuk itu, mari kita sama-sama diawali dengan bacaan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'iha. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim
Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa azallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pemirsa di mana saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kami kemukakan, akan membahas pensucian hati. Sebelumnya adalah kita akan menjelaskan sekapur sirih atau renungan. Renungkanlah ketimbang sejuta kata tanpa arti. Lebih baik sekapur sirih atau sepatah kata saja, tetapi mampu menghilangkan kesedihan bagi pendengarnya. Kata-kata dapat menyerap ke dalam jiwa dan membuat tenang serta damai ke dalam hati para pendengar. Harumnya bunga hanya terbatas di sekitar bunga itu berada. Akan tetapi harumnya kesolehan seseorang dan kejujuran seseorang dapat menyebar ke seluruh penjuru arah mata angin. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumumkan dengan menyuruh malaikat Jibril agar memberitahukan semua penghuni langit bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang soleh yang mencintainya, sehingga semua penghuni langit juga akan menyayanginya. Jikalau kita mempelajari ajaran Islam dengan benar, hal itu ibarat menjadi sekuntum bunga yang indah yang berada di atas gundukan sampah. Wangi bunganya tetap menyebar dan dapat dinikmati meski oleh yang lain sampah.
Matahari bersinar pada siang hari dan rembulan bersinar pada malam hari. Kesucian hati selalu bersinar pada siang dan malam hari. Ia menyinari dirinya dan siapapun yang dekat dengannya. Dalam jiwa terdapat pikiran. Apabila pikiran seorang kotor atau fiktor, maka semua anggota badan bergerak ngeres ibarat lokomotif yang bergerak kemana saja dan membawa semua gerbong untuk ikut dengannya. Oleh karena itu, sucikanlah pikiran kita, sayangilah pikiran kita. Kita isi dengan memikirkan hal-hal yang positif agar selalu pikiran kita suci. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah ciptaan-ciptaan Allah dan janganlah kalian memikirkan zat Allah. Karena kita tidak akan mampu memikirkan zat Allah. Akan tetapi kalau kita memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, kita renungkan betapa hebatnya Allah Ta'ala menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, menciptakan bintang gumintang, menciptakan matahari, bulan, air yang terjun dari atas langit, setetes demi setetes. Kemudian banyak sekali apabila kita renungkan, yaitu adalah ciptaan-ciptaan Allah, maka hati kita akan menjadi tentram dan kita akan senang hati kita. Orang yang tidak mau belajar hidup dengan benar, dia akan bertambah tua, baik daging maupun lemak yang di dalamnya, namun kesucian hatinya tidak akan bertambah. Bagaimana seandainya jika nanti dia pulang untuk menghadap Sang Maha Penghidup atau menghidupkan, yaitu pulang ke rahmatullah. Tidak mungkin kita dapat bersembunyi dimanapun, tidak di darat, tidak di laut, tidak di langit, tidak di mana saja. Semua tempat dan waktu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana kalian berada, kematian pasti akan menjemputmu, walaupun kalian berada dalam bangker yang sangat kokoh. Kalau kita tidak mau dianiaya atau takut dibunuh, maka binatang-binatang kecil pun juga merasa takut. Sama halnya dengan diri kita. Orang yang gagah perkasa bukanlah orang-orang yang banyak membunuh, tetapi orang yang perkasa itu ialah orang-orang yang mampu mendudukkan dirinya sendiri. Kadang-kadang ia juga mampu menendang dan menampar hawa nafsunya sendiri. Janganlah meremehkan perbuatan jahat sekecil apapun, karena kecil ditambah kecil sama dengan besar. Bukankah air yang ada di ember itu asalnya adalah setetes air, ditambah setetes air, ditambah setetes air, terus menerus hingga menjadi penuh satu ember. Apabila kita sudah bisa berbuat baik satu kali atau berapa kali, sebaiknya hal itu diulangi terus. Kebaikan itu akan menyenangkan ruh kita, membuat tenang hati kita, membuat senang jiwa kita.
karena perbuatan baik itu juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dekat sekali kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka kita dituntut untuk berbuat baik setiap hari. Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada Rasulullah, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada alam sekitarnya, dan berbuat baik selalu, tiada hari tanpa kebaikan dan perbaikan. Daripada hidup terus menahun, daripada hidup 100 tahun namun siang dan malamnya hanya diisi dengan makan, tidur, makan lagi, tidur lagi, nakal lagi, jahat lagi, malas lagi, maka alangkah lebih baik kita diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bekerja yang positif, yaitu untuk meraih cita-cita masa yang akan datang agar cemerlang. Berbuat kebaikan, tidak melakukan kejahatan pasti akan mensucikan hati. Kesucian hati itu akan mensucikan pikiran, dan kesucian pikiran itu akan menumbuhkan keinginan yang suci pula. Keinginan melahirkan perbuatan, perbuatan membentuk kepribadian, dan kepribadian menentukan nasib masa depan. Mudah-mudahan sekapur sirih yang baru saja saya sampaikan dapat kita renungkan, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar hidup kita selalu baik dan hati kita suci kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa qalbun salim, yaitu hati yang selamat, tidak ada noda-noda kotoran, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.